Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU/USD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan kalau kita perhatikan ya, tadi pagi sudah saya sampaikan bahwasanya ada kecenderungan pergerakan XAU/USD ya di sesi Asia itu ada terjadi kenaikan karena adanya dorongan buyer dari sebelum sesi penutupan, ada terjadi kenaikan ya, memiliki ekor panjang meskipun level ditutup di impulsive bearish, dan kemudian ada konfirmasi candle naik di sebelum sesi penutupan, dan tadi pagi sempat terjadi kenaikan ya pukul 9 sampai dengan pukul 6 sampai dengan pukul 9, yaitu mendekati area golden level ya di kisaran 1933.77, dan kemudian terjadi penurunan hingga membentuk area terendah hari ini yaitu di 1919.73, dan kemudian di pukul 1 sampai dengan jam 17.00 barusan berganti candle ditutup di long list doji. Maka kesimpulannya menurut saya untuk pergerakan sih masih konsolidasi ya. Dari pasca terjadinya penurunan yang cukup signifikan ya di hari kemarin, dan saat ini membentuk sebuah area konsolidasi yang berkisaran range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau kita ukur di kisaran area hampir $15 per troy ounce, artinya memiliki range pergerakan yang sama ya, dan posisinya juga dari high dan low-nya ini harga saat ini masih berada di tengah-tengah, memang membentuk sebuah area konsolidasi yang berkisaran antara area support yang hari kemarin di 1918.51 dan di level tertingginya hari ini berkisaran antara 1937.42, masih bergerak di area tersebut, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di time frame 1 jam. Kita coba melihat apakah ada potensi gambaran untuk pergerakan nanti malam ya di sesi Amerika. Tentunya kalau kita melihat range pergerakan saat ini masih berada di area support minggu ini yaitu di 1911.25 yang menjadi area terkuat ya untuk hari ini. Apakah mampu betul-betul break di bawah area 1911.25 atau hanya bertahan di area saat ini yang sedang bergerak yaitu di range $15 dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan high-nya pun kalau kita lihat memang kecenderungan tren besar masih kecenderungan tren naik, tapi dengan adanya GDP kemarin ya, ini mempengaruhi ternyata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ternyata melanjutkan daripada penurunan ya. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam ya, meskipun tadi pukul siang ya, jam siang tadi ada sedikit kenaikan ya potensinya, tapi masih bergerak di bawah trendline ataupun bergerak jauh di bawah area high weekly. Dan kalau kita perhatikan untuk nantinya di sesi Amerika ya, ada news juga, insya Allah nanti setelah akhir video saya akan jelaskan, yang dimana saya ambil dari penjelasan di indeks dolar tadi pagi ya, seperti apa kondisinya nanti saya akan sampaikan. Dan untuk saat ini menurut saya pergerakan untuk XAU/USD yaitu menguji sekali lagi ya area 50% dengan kondisi yang bergerak konsolidasi atau terbatas dengan range yang $15 ini ya. Ini saya kasih kotak. Jadi tandanya jika mana hari ini memberikan informasi kuat adanya pergerakan yang bisa keluar dari jalur kotak ini ya, maka dia akan meneruskan daripada pergerakannya. Artinya jika mana news sampai nanti belum terrilis atau belum keluar ya, besar kemungkinan masih bergerak di area ini, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, masih membentuk sebuah area sideways dan berkonsolidasi di kisaran area tersebut yaitu di 1900 antara ya 34.79 sampai dengan 1919.74 area tersebut. Dan jika mana nanti kalau breakout, artinya seperti ini, kalau saya lebih baik menunggu ya, tidak memberikan action sama sekali sampai nanti kita lihat
rilis news yang memang kecenderungannya sih memberikan informasi bahwasanya melemahkan indeks dolar ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat, saya akan jelaskan di akhir video. Dan posisinya jika mana break area resisten di hari ini ya, maka kecenderungannya akan menuju ke area resisten tertingginya, yaitu di minggu ini dia akan bergerak naik. Tandanya adalah breakoutnya impulsif bullish. Oke, ini saya tandain aja ya, range-nya kisaran ini ya, 1934.84. ini menjadikan titik level psikologi terdekatnya. Oke. Berikutnya adalah yang di bawah, level psikologi terdekat di bawah yaitu kisaran 1919.76. Area itu yang menjadikan level psikologi di mana terdekat daripada harga running yang membentuk sebuah area konsolidasi. Oke, kalau terjadi breakout impulsif bearish di bawah daripada level psikologi yaitu di 1919.76 close di bawah ini impulsif bearish ya contohnya, maka dia akan bergerak menuju support di minggu ini yaitu di 1911.25. Oke, ini kecenderungannya karena menurut saya dengan adanya kondisi pergerakan konsolidasi seperti ini, maka pergerakannya pasti bisa naik dan bisa turun tergantung nanti kondisi respon pasar ya, memandang dari news nanti yang akan rilis apakah betul-betul melemahkan indeks dolar atau menguatkan indeks dolar. Jika mana menguatkan indeks dolar, XAUUSD akan turun. Jika mana melemahkan indeks dolar, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Dan kalau kita ukur dengan target dari sisi terendah ya untuk menuju level tertingginya nantinya hari ini, ya make sense menurut saya menuju resisten minggu ini 1949.07. Ya bisa jadi di sini, tapi memiliki target pertama yaitu akan break dulu area high weekly 1937.42. Ini dulu yang pertama. Kemudian jika mana kita ukur dari titik tertinggi hari ini sampai dengan titik terendahnya untuk menutup di atas range $20 yaitu menguji wilayah support minggu ini 1911 sampai dengan level psikologi 1900, tapi saya rasa sih kemungkinan besar tertahannya target paling bawah minimal sampai area sini ya, mendekati level area ini. Oke, ya kurang lebih 1906 ya. Ini menjadikan target untuk hari ini. Ya, sekarang saya tandain ya untuk level atas dan level bawah. Yang pertama, kalau nanti breakout impulsive bearish di bawah 1919.76, ingat ya candlenya impulsive bearish ya. Di sini akan menguji kuat targetnya sampai dengan area 1919.25. Kemudian kalau hal itu di breakout lagi menutup range 30 ke 1906.28. Oke, kalau nantinya breakoutnya impulsif bullish dan break di atas daripada level psikologi, menurut saya kuat menuju ke area resisten berikutnya yaitu 1949.07. Itu menjadikan target hari ini. Dan sebelumnya coba kita lihat ini ternyata ada resisten terdekat di sini ya sebelum level sesudah high weekly. Di sini akan diuji juga menjadikan titik target hari ini. Levelnya yaitu di area di kisaran 1942.15 itu yang menjadikan target pertama kenaikan ya sampai dengan target keduanya di resisten di minggu ini. Oke, kita sudah memiliki area target 1 dan target 2 baik resisten ataupun area supportnya. Jadi kondisinya seperti ini ya nanti. Jadi teman-teman tinggal pantau wilayah yang bisa dijadikan target berikutnya ketika pergerakannya impulsif bullish baru buy, impulsif bearish baru sell. Artinya tandanya close ya di bawah support ataupun close di atas daripada level psikologinya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan menunjukkan potensi pergerakan buy news ya yang akan saya bahas untuk news malam ini. Gimana kondisinya, gimana peluangnya, langsung aja kita lihat data ekonomi malam ini. Check it out. Oke, untuk data ekonomi nanti malam ya, hari Jumat tanggal 27 Januari. Di sini yang saya akan bahas high impact dulu ya, ada 3 yang warna merah pukul 8.30 ya, pukul 20.30 ya.
jam setengah 9 malam. Di sini ada Core PCI Price Index, kita coba buka dulu. Untuk Core PCI sendiri kalau kita lihat secara diagram ya, posisinya terjadi penurunan ya, berlanjut dari 0,5% menjadi 0,3% sampai dengan 0,2% terakhir untuk data di bulan November. Dan di bulan Desember ya, khususnya tanggal 27 bulan 1 ini ya, nanti malam, dari kita lihat previewsnya kan 0,2% ya. Di sini ada sedikit perbedaan antara konsensus dan forecast, di mana forecastnya data yang diprediksikan ini menghasilkan penurunan sebesar 0,1%. Beda dengan konsensus ya, 0,3% lebih tinggi dibandingkan previous dari data sebelumnya. Dan di sini sedikit ada penolakan ya. Artinya kalau kita baca, jika mana previousnya 0,2% dengan prediksi 0,1%, actualnya menghasilkan 0,1%, ya pastinya ada penurunan untuk Core PCI Price Index ini sendiri. Artinya ada di bawah hasil daripada forecast ya, ada penurunan. Nah, tapi kalau datanya di atas daripada forecast, bahkan di atas konsensus, itu artinya akan terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan jika mana aktualnya terjadi seperti itu, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi sampai dengan saat ini kalau kita lihat data forecastnya yang diprediksikan turun 0,1%, ya kemungkinan besar untuk PCI Price Index jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, itu kondisinya kalau kita lihat dari data Core PCI Price Index itu sendiri. Sekarang kalau kita lihat di personal income ya, ini di pukul yang sama. Untuk personal income sendiri kalau kita lihat dari diagram juga hal yang sama, kembali ke angka normal lagi ya, 0,4% terakhir untuk di bulan 12 ya, untuk referensinya di November menghasilkan 0,4% aktualnya. Dan untuk hari ini diprediksikan ada penurunan, forecastnya adalah 0,3% ya untuk personal income. Hati-hati jika mana kondisi ini turun, maka ya posisinya indeks dolar akan terjadi penurunan, apalagi konsensusnya menghasilkan di bawah daripada forecast sebesar 0,2%. Jadi kalau kondisinya nantinya pukul 20.30 untuk data personal income sendiri di bawah daripada forecast atau sesuai dengan forecast, maka diprediksikan akan kuat turun untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada personal spending. Di sini juga ada penurunan ya, rata-rata hari ini untuk high impact-nya turun semua ya. Data sebelumnya dari 0,9 menjadi 0,1% ya, yang rilis tanggal 23 bulan 12, di mana untuk 0,1% diprediksikan untuk rilis hari ini. Ya, untuk bulan Desember di sini juga ada penurunan dari angka 0,1%, ini bisa turun menjadi minus 0,1%. Dan angka minus 0,1% ini konsensus juga hal yang sama terjadi di bulan Juli ya 2022. Hal ini jika mana terjadi, maka untuk personal spending sendiri memberikan dampak kepada indeks dolar, akan terjadi pelemahan berlanjut. Oke, dari ketiga high impact ini memberikan konfirmasi bahwasanya indeks dolar bisa terjadi penurunan. Dan kemudian untuk yang lain ada Magician Consumer Sentiment ya, final. Coba kita lihat ini pukul 10 malam, ini bukan high impact ya. Ini middle impact. Kalau kita lihat memang dari Magician Consumer Sentiment sendiri ini memberikan dorongan bullish ya. Kalau kita perhatikan dari datanya terakhir 64,6 yang rilis tanggal 13 bulan 1 ya, di bulan ini. Dan dari angka 64,6%, oke, diprediksikan forecastnya ada angka 64,6%. Artinya juga posisinya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan angka yang nanti akan rilis di Magician Consumer Sentiment. Oke, hasilnya netral. Kemudian dari pending home sales coba kita lihat ya. Pending home sales ini oke. Ini terlihat memang terus melemah ya, posisinya penurunannya cukup signifikan karena pasca daripada The Fed menaikkan suku bunga yang membebani kondisi dari data pending home sales itu sendiri. Ya, jadi posisinya diprediksikan hari ini juga akan ada penurunan lagi sebesar minus 25%. Ini juga pasti akan melemahkan data Amerika sendiri ya, khususnya indeks dolar pasti akan terjadi pelemahan. Karena dari pending home sales sendiri memang pasca suku bunga dinaikkan begitu besar, membebani para
istilahnya penjualan rumah di Amerika sangat berpengaruh ya. Posisinya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat lagi untuk mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang jelas dari pukul 8.30 sampai dengan jam 10 malam untuk data Amerika tidak mendukung indeks dolar menguat sama sekali. Tapi apapun itu nanti kita lihat hasil aktualnya apakah sesuai dengan data ya, dengan perkiraan atau tidaknya, nanti insya Allah saya akan sampaikan di hasilnya ya di ZF Brotherhood, yaitu di Telegram daripada Zona Forex itu sendiri. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.